Halo adik-adik semua, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun secara virtual, secara online, tapi kita bersuka cita bisa beribadah bersama di Sekolah Minggu GKY Palembang. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Puji Tuhan ya. Adik-adik tahu nggak? Ini sudah minggu yang pertama di bulan November. Wah, lose, nggak terasa ya. Sebentar lagi kita sudah mau tinggalkan bulan Desember. Sebentar lagi kita mau siap-siap menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi sungguh senang sekali kita semua bisa sama-sama melalui semua ini. Tuhan masih berikan kesehatan. Bahkan sebentar lagi kita mau sama-sama merayakan ibadah Natal. Nah, tapi sebelumnya hari ini kita bersuka cita, Tuhan kasih kita kesempatan lagi untuk boleh beribadah bersama. Ya, kalau percaya semua adik-adik di rumah dalam kondisi yang sehat. Nah, hari ini ibadah sekolah minggu akan ditemani oleh Lause Johan. Ya, sebelum kita mulai beribadah, yuk Lause aja kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah 1 minggu lagi kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Dan hari ini di minggu yang pertama bulan November kami boleh beribadah kembali. Sungguh ini adalah sebuah anugerah daripada Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati ibadah ini dan kami pun mau mempersembahkan ibadah yang terbaik bagi Tuhan melalui pujian kami, melalui penyembahan kami, dan juga hati yang mau siap mendengar firman Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, nah mari kita mau mengawali ibadah ini dengan memuji Tuhan. Nah, pada minggu hari ini, Lose mau ajak kita memuji Tuhan ya dengan gerakan. Minggu ini adik-adik Lose tidak minta untuk berdiri, tapi cukup adik-adik duduk yang rapi, ya duduk yang sikapnya sempurna duduknya. Lalu ketika nanti kita bernyanyi, adik-adik tangannya bergerak. Ikuti gerakan tangan daripada Lause Johan. Ya, kita mau memuji Tuhan sambil menggerakkan tangan kita. Ya, tidak usah berdiri, tapi kita bernyanyi dengan serius, dengan fokus, sambil menggerakkan tangan kita untuk memuji Tuhan. Oke? Ya, siap? Sikap duduk yang rapi? Sudah? Yes, sir. Iya, saya lihat sudah luar biasa ya. Mari kita muji Tuhan. Kita mau katakan bahwa hari ini adalah hari yang spesial yang Tuhan jadikan. Oleh sebab itu, mari kita mau bersuka cita di hari ini. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Bisa ya? Kita menyanyikan satu kali lagi dengan gerakan tangan. This is the day that the Lord has made. Siap-siap. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Sekali lagi. Lebih semangat lagi. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the day that the
the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Puji Tuhan ya. Kalau percaya semuanya boleh memuji Tuhan dengan sukacita, dengan penuh semangat ya. Nah, adik-adik, kita mau lanjutkan pujian kita ya. Satu-satu pujian yang bercerita tentang berlayar dengan Tuhan Yesus. Jadi lo percaya pujian ini diangkat dari sebuah cerita Tuhan Yesus yang pernah berlayar dengan para murid pada waktu itu ya. Ketika murid-murid berlayar ada ombak besar, tapi ketika Tuhan Yesus datang maka ombak itu pun teduh dan murid-murid bisa menyeberang ke seberang dengan aman ya. Nah, dari pujian ini juga mau ingatkan kita bahwa selama kita hidup sebetulnya kita juga sedang berlayar dengan Tuhan. Dalam kehidupan bisa jadi ada masalah ya, ada ombak, tapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita pasti akan bisa melewati semuanya dengan baik sampai di tempat yang nanti Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Oke? Masih posisinya duduk dengan sikap yang sempurna duduknya. Kita mau memuji Tuhan sambil kita mau menggerakkan tangan kita. Berlayar dengan Yesus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Dayung, dayung terus, dayung, dayung terus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Sekali lagi ya, dari awal sama-sama gerakan tangannya. Berlayar dengan Yesus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Dayung, dayung, dayung terus, dayung, dayung terus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberdayung. Dayung, dayung terus, dayung, dayung terus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa ya, puji Tuhan. Lo senang sekali kita boleh memuji Tuhan bersama-sama, walaupun lo tidak bisa melihat adik-adik secara langsung, tapi lo bisa merasakan sukacita dari kita semua pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau siapkan hati kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini ya. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan bahwa ketika Yesus kita panggil masuk dalam hati kita, kita undang masuk dalam hati kita, maka Tuhan Yesus akan memimpin, akan menuntun setiap langkah hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus bisa menyucikan semua dosa-dosa kita. Ya, mari terus belajar firman Tuhan supaya sungguh Tuhan boleh memimpin hidup kita. Mari kita menyanyikan pujian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi, ikuti gerakan tangan Lose Johan ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sekali lagi, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Puji Tuhan. Ya, langsung aja kita sama-sama berdoa untuk sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kami juga sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati setiap kami dan juga Lause yang akan mengajar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Senang sekali Lause hari ini bisa kembali lagi menyampaikan firman Tuhan kepada kalian semua. Ya, kalian pasti masih semangat ya, ada sukacita dalam mengikuti sekolah minggu hari ini. Ya, Lause mau bertanya kepada kalian semua ya. Apakah kalian pernah melihat peminta-minta, pengemis ya, atau orang yang mengamen di jalan-jalan, yang membersihkan mobil, seperti itu ya. Nah, mereka ada yang masih kecil, ada yang sudah tua, bahkan ada yang cacat, tapi mereka mau melakukan hal tersebut. Nah, kita pasti merasakan kasihan ya. Apakah kalian pernah memberikan sedekah atau memberikan sedikit uang kepada orang-orang tersebut? Ya, mungkin pernah ya. Lause ingat tentang peristiwa di Aceh, di mana pada tahun 2004 Aceh mengalami musibah yang besar, yaitu gempa dan tsunami yang besar melanda Aceh pada saat itu. Kota Aceh mengalami musibah dan di mana banyak orang yang tinggal di sana, mereka banyak kehilangan harta benda, mereka kehilangan orang-orang yang mereka sayangi, dan mereka membutuhkan pertolongan. Nah, pada saat PBB menyatakan bahwa peristiwa di Aceh itu merupakan bencana kemanusiaan yang besar yang pernah terjadi. Setelah itu, banyak bantuan-bantuan dari negara-negara lain, ya, dari negara-negara internasional, mereka berdatangan ya, memberikan pakaian, memberikan makanan, bahkan mereka mau menjadi sukarelawan untuk membantu datang ke Aceh, membantu di sana. Nah, adik-adik, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbelas kasih ya pada saat Tuhan Yesus melihat orang-orang yang lemah dan terlantar. Hari ini Lause mau menceritakan dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Pada saat itu Tuhan Yesus masuk ke desa-desa dan ke kota-kota untuk melayani. Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadah atau yang kita sebut dengan gereja. Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan atau memberitakan kerajaan sorga kepada orang-orang di sana. Tapi Tuhan Yesus bukan hanya mengajar, Tuhan Yesus juga menyembuhkan ya, dan juga
memberikan pertolongan kepada orang-orang yang lemah itu. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang yang harus ditolong. Dan Tuhan Yesus merasakan kasihan kepada mereka. Pada saat ini kita akan, langsung aja kalian membuka Alkitab di dalam Matius pasal 9 ayat ke-36. Langsung akan bacakan ya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, adik-adik tahu bagaimana domba yang tidak bergembala? Kalau domba tidak punya gembala, mereka pasti bisa kelaparan, ya. Mereka bisa merasa kehausan, atau pada saat ada binatang buas yang datang mau memangsa mereka, tidak ada orang yang dapat melindungi mereka. Ya, seperti itu adik-adik. Nah, jadi pada saat Tuhan Yesus melihat orang banyak yang perlu ditolong itu, Tuhan Yesus melihat mereka itu seperti domba yang tidak bergembala. Seperti itu ya, tidak ada yang bisa menolong mereka. Nah, pada saat itulah Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Ya, siapa yang ingat nama-nama murid Tuhan Yesus? Murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Ya, mereka yang pertama yaitu Simon Petrus. Kemudian saudaranya Simon Petrus yaitu Andreas. Kemudian ada Yakobus anak Zebedius dan saudaranya Yohanes. Setelah itu Filipus, kemudian Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai, Tadeus, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan yang terakhir Yudas Iskariot, ya. Nah, itulah nama-nama murid Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu Yesus memanggil murid-muridnya, dan Yesus mengatakan kepada mereka di dalam ayat ke-37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Kuasa apa adik-adik? Ya, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada mereka untuk mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Ya, mereka bisa membangkitkan orang mati. Kemudian mereka bisa mentahirkan orang yang sakit kusta dan mengusir setan-setan atau roh jahat. Seperti itu. Nah, jadi hari ini ya kita bisa melihat bagaimana Yesus berbelas kasih kepada orang banyak itu, dan Yesus kemudian memberikan kuasa kepada murid-muridnya agar bisa melakukan pekerjaan dan membantu orang-orang lemah itu juga. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya? Kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus, seperti itu ya. Nah, kita juga harus peduli, kita harus juga mengasihi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, bukan hanya kita memberikan kepada mereka pakaian atau makanan bila kita mampu, tapi kita juga harus mengabarkan berita Injil atau kerajaan sorga kepada mereka. Mungkin teman-teman kita ada yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ya, itu tugas kita sebagai murid-murid Yesus untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Kita dipanggil, kita diselamatkan untuk melayani. Ya, seperti Lause saat ini, Lause telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya, dan Lause menjadi melayani sebagai guru sekolah minggu. Ya, mungkin suatu saat kalian juga bisa melayani sebagai guru sekolah minggu, melayani anak-anak yang lain, memberitakan kerajaan sorga atau firman Tuhan kepada mereka. Ya, karena itulah tugas kita sebagai orang-orang yang percaya yang sudah dipanggil. Kita mau meneladani Tuhan Yesus, kita mau melayani, dan kita mau ya memberitakan kerajaan sorga kepada mereka. Kita mau menjadi suatu komunitas yang peduli, yang mengasihi akan orang-orang lain. Seperti itu. Nah, pada hari ini Lause akan mengajak kita untuk membaca lagi untuk ayat emas kita pada hari ini, yang seperti yang telah kita baca tadi,
di dalam Matius pasal 9 ayat 37b. Ya, yang 37b. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kita ulangi lagi ya, ayat mas kita hari ini pendek. Pasti kalian semua sudah menghafalnya. Yuk kita ulangi. Matius pasal 9 ayat 37b. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Yuk kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk cinta kasih, untuk Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Tuhan Yesus berbelas kasih kepada kami manusia yang berdosa. Tuhan Yesus, kiranya kami sejak kecil, kami boleh peduli, kami boleh belajar untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh bertumbuh, bukan hanya jasmani Tuhan, tetapi juga iman percaya kami boleh bertumbuh terus hingga kami dewasa. Terima kasih ya Bapa, kiranya firman Tuhan ini boleh tertanam dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Wah, luar biasa ya cerita firman Tuhan pada hari ini. Memang setiap kali cerita firman Tuhan selalu luar biasa adik-adik, karena itu berasal dari Tuhan dan itu berguna bagi kehidupan kita semua. Nah, hari ini kita belajar dari Lause Lilis bahwa Tuhan Yesus ya sengaja memilih ada 12 orang yang Tuhan jadikan murid, dan ini menjadi kelompok atau komunitas pertama yang dipilih langsung Tuhan Yesus. Tujuannya untuk apa adik-adik? Supaya mereka menjadi pelayan atau mereka melayani. Melayani apa khususnya? Melayani tentang kerajaan Allah yang Tuhan Yesus sampaikan, atau melayani untuk memberitakan tentang keselamatan. Ya, Tuhan Yesus membentuk 12 orang ini dan Tuhan jadikan murid supaya mereka bisa melayani. Nah, adik-adik, setiap kita yang sudah percaya Tuhan, kita juga disebut murid Tuhan. Dan sekarang kita pun sedang dipimpin oleh Tuhan supaya nanti kita pun juga siap untuk melayani Tuhan. Ya, salah satu pelayanannya adalah kita menceritakan tentang Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang memberikan keselamatan kepada banyak orang. Kepada teman adik-adik, kepada keluarga adik-adik, dan siapapun yang adik-adik temui. Ya, ingat itu adalah bagian kita. Oke. Nah, untuk menambah kuat firman Tuhan ini, kita mau sama-sama bacakan lagi ayat hafalan yang diambil dari Matius 9 ayat 37b yang berbunyi, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ya, Matius 9 ayat 37b, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Oke, ya luar biasa. Nah, sekarang adik-adik tiba waktunya kita mau menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan cara kita memberikan persembahan. Seperti biasa, adik-adik yang sudah mendapatkan aktivitas dan di dalamnya ada kotak persembahan, lalu ada amplop cantik juga di dalamnya. Adik-adik bisa berikan persembahan dengan cara memasukkan uang persembahan yang dititipkan papa mama ke dalam amplop ini. Di depannya tempelkan stiker kalender, stiker tanggal, belakangnya stiker karakter, disimpan lagi di kotak ini. Nanti bulan Desember tunggu info dari Lause bagaimana cara kita bawa ini ke gereja. Nah, yang tidak ada kotak aktivitas ini, adik-adik tetap bisa berikan persembahan dengan minta tolong papa dan mama mentransferkan persembahannya ke rekening gereja yang ada di bawah ini nih. Atau juga bisa scan QR code yang ada di sini. Oke, ya. Nah, sambil kita berikan persembahan, langsung aja kita nyanyikan satu pujian lagi yang berkata bahwa kita ini diberkati Tuhan. Sepanjang hidup kita, Tuhan mau memberkati kita. Sejak kita bangun dari pagi hari
sampai sore, sampai malam, selalu Tuhan memberkati kita. Oke, dengan sukacita ya, tetap dengan gerakan tangannya sambil memuji Tuhan, kita mau bersukacita bernyanyi. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya, aku diberkati sepanjang hidupku, dari pagi, siang, malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Oke. Luar biasa. Puji Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita melalui YouTube. Dan saat ini lo semua ajak kita sama-sama berdoa menutup ibadah kita hari ini. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh beribadah hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, memberikan persembahan kami. Kiranya ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah kita belum selesai ya. Habis ini kita akan ketemu langsung dengan Lose dan teman-teman kita melalui Google Meet. Lose tunggu di Google Meet. Oke? Dan Lose mau ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.